Kita sekarang ke saksi termohon, Pak Haris Edverson Karubaba. Bapak dari KPU ya? Divisi teknis, kemudian Pak Metu Salakkowi. Pemberi keterangan sekarang, bukan saksi. Silakan Bapak tanya. Ya. Pak, Bapak ceritakan itu, kenapa berubah-ubah syarat tadi itu? Enggak, yang mulia, ini kedua pemberi keterangan ini terkait dengan dalil soal perolehan suara di Mambramo Raya dan Sarmi. Oke, jadi tidak ada kaitannya dengan tidak ini. Ada Oke, sekarang silakan. Baik, terima kasih yang mulia yang kami hormati dan forum yang terhormat terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Bapak yang tanya Pak, jangan saya yang tanya, capek saya. Bapak yang dapat honornya, Bapak tanya dia itu. Nanti saya yang kalau perlu didalami. Baik, ya. Baik yang mulia. Iya, Saudara Haris ya, pemberi keterangan, mohon dijelaskan secara singkat ya soal proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sarmi, khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Baik, terima kasih. Yang mulia yang kami hormati, terkait dengan proses rekapitulasi di Kabupaten Sarmi, kami laksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Desember dengan mengundang peserta dalam hal ini PPD, Bawaslu Kabupaten Sarmi dan juga saksi pasangan calon, baik calon nomor 1 dan 2, gubernur dan juga paslon bupati. Nah, dalam pelaksanaan rekapitulasi kami memastikan seluruh surat mandat saksi dan kemudian kami memeriksa, dan pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Sarmi, kami kabupaten yang mengupload Sirekap 100% ya. Jadi dari TPS, anggota KPPS kami sudah mengunggah C hasil, kemudian itu menjadi pedoman di tingkat PPD atau kecamatan, mereka melakukan rekapitulasi juga dengan rujukan dari Sirekap. Secara berjenjang sudah dilaksanakan dan berjalan sampai tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten terkait dengan perselisihan suara tidak ada sama sekali, karena itu tadi kami jelaskan bahwa prosesnya sudah berdasarkan C hasil sehingga tidak ada keberatan dari paslon gubernur baik nomor 1 dan nomor 2 karena hasilnya sudah sesuai. Nah, kemudian ada dalil lain yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ataupun juga soal pimpinan gereja atau dalam himbauan-himbauan itu, kami sama sekali juga tidak mendapat rekomendasi Bawaslu. Sampai tanggal 5 kami melakukan pleno penetapan. Ya, pertanyaan selanjutnya, berapa perolehan suara sebenarnya pemohon dan pihak terkait untuk pada saat pleno pada saat itu di KPU Kabupaten Sarmi? Ya, perolehan suara untuk pemohon 8.140, kemudian untuk pihak terkait 13.536. Saudara pemberi keterangan, itu di Kabupaten Sarmi itu ada berapa TPS jumlahnya? Kami di Kabupaten Sarmi ada 113 TPS yang tersebar di 10 distrik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dari hasil pembacaan hasil ya yang saudara pemberi keterangan sampaikan tadi, itu apakah ada keberatan dari saksi pemohon pada saat itu ataupun juga saksi pasangan calon lain, dalam hal ini pihak terkait? Sama sekali tidak ada keberatan. Mungkin kami tambahkan sedikit bahwa kami saat itu selaku pimpinan sidang, sebelum kami menetapkan, kami harus mengkonfirmasi kembali kepada masing-masing paslon apakah sudah sesuai, dan mereka menyampaikan bahwa sudah sesuai. Kemudian juga pihak Bawaslu, kami menyampaikan apakah masih ada saran, tanggapan atau rekomendasi, sama sekali juga tidak, sehingga kami sahkan dan kami cetak setelah itu ditandatangani oleh saksi masing-masing. Apakah saksi pemohon menandatangani formulir model D hasil KAPKO? Menandatangani. Menandatangani ya? Ya. Cukup untuk sementara. Kan ke yang kedua? Yang kedua, Pak Metu Salakkowi.
Ya, Metul Salakowi, memberi keterangan. Dengan pertanyaan yang sama, Pak Saudara Metu Salakowi, tolong mohon disampaikan ya secara singkat proses pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamberamo Raya untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024. Ya, baik, izin yang mulia. Berkaitan dengan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Mamberamo Raya, pelaksanaannya kita laksanakan dari tanggal 3 sampai tanggal 12 Desember 2024, yang mana kita memberikan undangan kepada Bawaslu, saksi pasangan calon dari pihak pemohon dan pihak termohon, tetapi juga Forkopimda. Di dalam pelaksanaan rekapitulasi sendiri, itu ketika PPD membacakan hasil, dan setelah membacakan hasil kita mempersilahkan kepada Bawaslu tetapi juga saksi dari pihak pemohon dan termohon untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil yang dibacakan. Dari 8 distrik, PPD dari 8 distrik itu ketika membacakan hasil, itu disampaikan dari saksi tetapi juga dari Bawaslu bahwa tidak ada keberatan. Artinya data yang disampaikan dari PPD itu sama dengan yang diperoleh oleh Bawaslu tetapi juga oleh saksi pihak terkait, tetapi juga pihak pemohon tetapi juga pihak termohon yang hadir pada saat itu. Itu berkaitan dengan keberatan. Terkait dengan pembacaan hasil dari tiap-tiap distrik, itu ada beberapa catatan pembetulan yang dilakukan atas saran dari Bawaslu, tetapi juga dari saksi bahwa ada terdapat beberapa perbedaan angka itu di perolehan, bukan di perolehan hasil, tetapi di jumlah surat suara yang digunakan, sehingga itu ada beberapa pembetulan di hasil kecamatan. Itu saja, tetapi berkaitan dengan keberatan saksi di tingkat kabupaten itu tidak ada. Seperti itu, terima kasih. Nah, tolong sampaikan ya saudara pemberi keterangan, berapa jumlah perolehan suara untuk pemohon dan pihak terkait? Itu berapa? Saudara masih ingat? Iya, perolehan suara untuk pihak terkait 15.898 dan untuk pihak pemohon 10.228. Nah, terhadap hasil itu apakah ada keberatan dari dari saksi dua pasangan calon? Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Siap. Dan saksi pemohon menandatangani berita acara tersebut? Iya, saksi pemohon dan saksi pihak terkait menandatangani di hasil kabupaten. Ya, ditambahkan oleh. Baik, tambahan satu saja kepada pemberi keterangan yang mulia. Apakah sampai pada penetapan hasil perolehan suara di tingkat kabupaten, apakah saudara pemberi keterangan pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu atau penelusuran pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kampanye berkaitan dengan isu agama di Kabupaten Mamberamo Raya? Apakah pernah saudara mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya? Iya, berkaitan dengan rekomendasi pada saat rekapitulasi itu tidak ada. Tetapi berkaitan dengan proses pencoblosan itu ada 6 rekomendasi untuk pelaksanaan PSU itu pun juga rekomendasinya dari Panwas Distrik. Rekomendasi 6 untuk pelaksanaan PSU di 9 TPS itu saja. Tetapi kaitannya dengan kasus-kasus dugaan pelanggaran itu tidak ada. Kalau terkait dengan rekomendasi tersebut sudah dijalankan semua atau bagaimana? Ya, izin yang mulia, kaitannya dengan rekomendasi PSU dari 5 distrik untuk 8 TPS, 9 TPS itu yang kami laksanakan ada 8. Satunya tidak dilaksanakan karena itu untuk TPS 2 Dabra. Itu tidak dilaksanakan karena hasil telaan dari KPU sendiri itu kaitannya dengan
diduga sisa surat suara itu disembunyikan. Ternyata tidak disembunyikan oleh KPPS. Sisa surat suara itu diamankan karena ada dugaan mau dibagikan oleh saksi, sehingga itu diamankan. Hasil telan itu ternyata proses pelaksanaan pencoblosan itu sudah dilaksanakan. Sehingga bagian itu kami merasa bahwa untuk keterpenuhan pelaksanaan pencoblosan itu sudah selesai. Iya. Demikian. Saudara pemberi keterangan, bagaimana dengan proses rekapitulasi di tingkat provinsi? Saudara pemberi keterangan hadir pada saat itu Hadir. di provinsi ya? Ya. Itu apakah ada keberatan atau mungkin ada rekomendasi dari Bawaslu saat itu? Kalau rekomendasi dari Bawaslu pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten secara tertulis tidak ada yang kami tahu. Sudah, oke. Di tingkat provinsi. Cukup sementara. Tidak ada sementara ini Pak. Kalau daftar caleg bisa sementara Pak. Tapi kalau ini pertanyaan terakhir final. Kalau daftar calon ada sementaranya begitu. Cukup? Ada lagi? Oke. Pihak terkait silakan mengajukan pertanyaan ke pemberi keterangan. Ya, izin pemberi keterangan. Mungkin yang pertama tadi, saya lupa namanya. Pak Haris ya. Pertama Pak Haris ini terkait dengan ini. Di Sarmi ya. Dari Sarmi Pak Haris. Ya. Ini kan ada dalil pemohon bahwa di sana ada soal kejadian yang disebut dengan TSM. Nah, sejauh ini kan dalam hal terdapat misalnya terdapat selisih hasil, kemudian saksi keberatan dan kemudian mengajukan keberatan. Lalu kemudian tidak menandatangani C hasil. Nah, pertanyaan saya, apakah ada keberatan saksi di seluruh TPS di Sarmi? Ini yang pertanyaan saya. Nah, dalam hal misalnya ada keberatan, berapa keberatan yang diselesai, berapa yang tidak diselesaikan. Dalam hal ada keberatan tidak diselesaikan di tingkat TPS, ya, biasanya dibawa di tingkat pleno di distrik. Nah, yang pertama dibacakan dalam pembukaan pleno itu adalah keberatan saksi diselesaikan lebih awal. Itu memang dasar-dasar dari pelaksanaan rekapitulasi. Nah, adakah kejadian khusus yang ditulis C kejadian khusus yang dibahas di kecamatan di pleno distrik? Apakah sudah diselesaikan atau tidak? Ini yang di Sarmi. Kalau ada berapa yang diselesaikan, berapa yang tidak diselesaikan. Nah, berapa C hasil, berapa D hasil yang Pak. Nggak bisa mereka jawab begitu Pak. Bapak ini nggak bisa. Satu pertanyaan tunggu jawabannya dulu, pertanyaan lagi gitu. Siap. Gitu. Silakan Pak. Bapak ini itu namanya sama dengan penganiayaan ringan itu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang mulia, proses secara berjenjang dari TPS sampai pada pleno di tingkat kecamatan tidak ada catatan keberatan. Kemudian juga tidak ada rekomendasi karena tadi saya jelaskan di awal bahwa sejak dari TPS kami sudah menggunakan aplikasi Sirekap sehingga itu langsung di pleno 1-2 TPS yang belum kami langsung instruksikan di tingkat distrik harus ditampilkan. Sirekapnya diisi dulu baru kalian pleno. Jadi memang untuk pergeseran suara itu tidak ada sama sekali. Semua sesuai. Itu sudah memang instruksi kami sehingga sampai di tingkat kabupaten juga tidak ada catatan keberatan, catatan dari form A pengawasan Bawaslu pun juga tidak ada, khusus gubernur, dan juga rekomendasi itu tidak ada sehingga tanggal 5 pukul 5 pagi subuh kami menetapkan penetapan calon terpilih penetapan pasangan calon rekapitulasi di Kabupaten Sarmi. Terkait dengan ini Pak, apakah semua D hasil ditandatangani? Semua D hasil ditandatangani. Ya logikanya kan kalau D hasil ditandatangani berarti tidak ada D kejadian khusus. Iya. Biasanya kalau ada D kejadian khusus berarti D hasil tidak ditandatangani. Iya. Apakah benar Bapak sependapat dengan saya? Iya. Mungkin pertanyaan Membramo juga sama. Membramo Raya. Kawan dari Membramo silakan. Pertanyaan yang serupa. Terima kasih. Iya, kaitannya dengan izin yang mulia. Silakan Pak. Kaitannya dengan rekapitulasi secara berjenjang. Untuk Membramo Raya tidak ada keberatan, baik di tingkat TPS sampai dengan distrik juga. Ya, tetapi juga pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, khusus untuk jenis pemilihan gubernur. Terima kasih. Cukup? Cukup yang mulia. Oke. Ke pemohon. Terima kasih yang mulia. Saya mulai dari Membramo dulu. Membramo, Ya.
pleno provinsi. Sepengetahuan Anda, apakah Bawaslu Membramo ikut di dalam pleno provinsi? Untuk pleno tingkat provinsi, izin yang mulia, untuk pleno tingkat provinsi Bawaslu tidak hadir. Bawaslu Membramo Raya. Cukup. Saya cuma tanya. Jadi Bawaslu Membramo Raya tidak pernah hadir dalam rapat pleno di provinsi. Betul begitu ya? Iya. Iya, cukup. Tetapi dihadir oleh Bawaslu provinsi. Ya. Pertanyaan saya adalah Bawaslu Membramo Raya. Pertanyaan kedua, itu kan partner Anda di Membramo. Kenapa sampai Bawaslu Membramo tidak hadir dan proses terus dijalankan? Ya, izin yang mulia, kaitannya dengan Bawaslu tidak Jangan ada bisik-bisik dari sana. Bawaslu tidak hadir itu yang kami ketahui adalah berkaitan dengan transportasi ke Jayapura. Oke, jadi tidak hadir dan ditinggal. Baik, pertanyaan kedua. Oke, Pak Bambang, kesimpulannya belum tentu begitu. Ya kan saya pertanyaan bukan, kedua, saya tidak menyimpulkan. Bukan anaknya tadi itu yang harus dicabut. Ya, Kenapa? katanya tadi karena transportasi ke Jayapura, bukan Oh iya, ditinggal. saya tidak mengomentari. Saya itu. sudah ingatkan, sudah. Oke. Saya tidak mengomentari itu, Pak. Karena yang faktanya yang ingin saya tanya, dia tidak hadir. Faktanya tidak hadir. Tidak hadir dan bukan proses karena pleno, ditinggal, yes. tapi karena transportasi. Ya, yang penting. Ya begitu ya. Betul? Ya. Oke, silakan lanjut. Poin saya, majelis, pleno itu tidak menunggu Bawaslu dan itu dilanjutkan. Poin saya sebenarnya di situ. Yang penting Saya alasannya lanjut. tadi, itu beda dengan yang disampaikan. Itu kan kesimpulannya Pak Bambang, bukan mereka yang sampaikan. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Sekarang saya tanya, tadi ketika Bawaslu tidak hadir, Membramo, pleno berjalan terus kan? Silakan. Berjalan terus atau tidak? Ya. Iya atau tidak? Pertanyaan itu aja jawabannya. Pleno berjalan. Oke, Berjalan terus, lanjut. titik. Dah. Jangan disimpulkan. Ya, Pak saya Bambang nggak boleh mengambil pekerjaan hakim. Tidak, saya tidak Ya, menyimpulkan. silakan lanjutkan pertanyaannya. Baik. Di distrik Membramo Raya, ketika dilihat sirekap dari hasil screenshot atas informasi KPU, ternyata hasil dari KPU C1-nya tidak pernah diupload oleh KPU Membramo Raya. Bagaimana dengan informasi ini? Dan Ya. saya punya screenshotnya ya. Izin yang mulia, Ya. berkaitan dengan kesalinan hasil tidak diupload, ini satu kondisi yang Tunggu pertanyaan. Saya akan tanya, diupload atau tidak? tidak diupload. Tidak Jangan diupload. ditekan Pak, izin yang mulia. Tidak Ya, boleh Pak. ditekan. Sampai kapan tidak diuploadnya itu? Izin yang mulia, kaitannya dengan tidak diupload hasil, ini satu kondisi di Membramo Raya. Yang pertama, hampir kita 122 TPS, itu hampir sebagian besar tidak memiliki jaringan internet. Yang kedua, KPPS itu hampir sebagian besar tidak memiliki HP Android. Oke, apalagi Pak? Baik. Itu kondisi yang memang tidak bisa kita... Oke. Jadi kalau begitu saya mau coba cek aja. Berarti seluruh hasil di Membramo Raya dengan alasan yang tadi disebutkan tidak pernah diupload di dalam Sirekap. Iya apa tidak? Jawab aja Pak. Bapak jangan ada merasa... ada satu distrik di Membramo Tengah itu yang sebagian diupload. Oke. Tapi yang Jadi kondisi tadi yang kita sampaikan itu yang memang baik. distrik-distrik. Jadi hanya Anda satu distrik di Membramo Tengah. Apakah distrik di Membramo Tengah itu seluruh TPS-nya, lurah-lurahnya itu diupload di Membramo Tengah ya? Yang lainnya kan tidak tuh? Tidak semua juga di Membramo. Tidak semua juga. Ya, Jadi karena memang di- tidak ada jaringan internet. Oke, jadi saya ulangi nih. Jadi di Membramo Tengah yang katanya diupload, tidak seluruh TPS-nya juga diupload. Berapa persen yang diupload? Saya tidak ingat persis berapa. Tidak ingat Pak Bambang. Oke, Sudah. nggak ingat. Saya lanjutkan lagi. Ada Kampung Teu di distrik Benuki. Apa betul ada Kampung Teu di distrik Benuki? Ada. Baik, saya tanya. Ada sisa suara dibagikan kepada masyarakat dan dilakukan pencoblosan oleh masyarakat. Informasi itu pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten kita tidak mendapat informasi ataupun rekomendasi dari Bawaslu. Oke, jadi Anda tidak mendapatkan. Ada pembukaan kotak suara di Kampung Tayai, distrik Rufair. Pernah tahu itu? Atas rekomendasi Panwas distrik, Itu pertanyaannya. itu yang dilaksanakan PSU di Tayai itu. Oke. Oke. Ada jumlah suara yang melebihi jumlah DPT.
Di mana itu Pak Bambang? Itu tidak ada, karena dalam rekapitulasi tingkat Sebentar, kabupaten ada di tidak sini. terjadi situasi. Sambil jalan nanti saya ini kan, tolong cari ya. Tadi. Sudah cukup? Belum? Pertanyaannya ke yang lain lagi. Silakan. Iya, iya, saya pertanyaan yang lain. Ya, Oke, ke yang berikutnya. pertanyaan, oh pindah. Pindah ke yang dari Sarmi. Ada satu pertanyaan terakhir, Mang Mulia, yang untuk Membramo. Silakan. Ada dokumen model D, ya, dari hasil kecamatan di distrik Benuki, distrik Membramo Hulu, Membramo Hilir, Membramo Tengah, Membramo Tengah Timur, Waropen, Sawai, Rufair, yang ditempel, model D-nya itu ditempel kertas. Jadi tidak ditulis dan tidak diketik, tapi ditempel kertas di berbagai distrik itu. Iya atau tidak? Itu tidak benar, karena yang kita lakukan adalah pembetulan ketika rekapitulasi tingkat kabupaten, dan itu memang pembetulannya dilakukan dengan tulis tangan. Dan Pembetulannya, dilakukan atas koordinasi. baik, pembetulannya ditulis tangan dan itu ditempel Ya, kertas. Ketika di PDF kan itu yang diupload kelihatan di Sirekap itu seperti ditempel, ternyata itu tidak benar itu. Oke, jadi itu sebentar Pak Bambang. Itu ada buktinya nggak? Ada di Sirekap itu ada. Bukan di bukti yang Bapak bawa ada nggak yang diserahkan ke kami? Yang dituduhkan tadi ditempel itu ternyata itu bukan ditempel, tapi karena jadi PDF seperti itu, ada nggak buktinya? Biar kita lihat. Ada itu di PDF berumus, tetapi juga di Sirekap. Bukan yang diserahkan ke mahkamahnya ada nggak? Kuasa hukum? Di bukti berapa? yang tadi apa namanya? Atau pemohon ada bukti seperti itu? Yang ditempel itu dibuktikan di P berapa? Sedang dicari, Bu. Ini. Iya, sama-sama mencari. Jangan-jangan tidak ada itu. Ya. Silakan. Lanjutkan pertanyaannya. Ya, saya berpindah sekarang ke Sarmi. Oke. Sekarang yang apa selesai? P berapa? T36 ya? T36. Oke, lanjut. Baik. Sarmi, pemberi keterangan. Ada di TPS Keder Lama, pemilih tambahan DPTB, orang bernama Max Kokorem dan Marteni Yakwa terdaftar di TPS 1. Ada Ishak Samuel Agaki, ada di permohonan semuanya disebutkan. Ada Andreas Teweti. Ada begitu banyak orang di TPS itu yang tidak memiliki keterangan pindah tapi mempunyai hak, bukan mempunyai hak, diberi untuk mencoblos. Informasi itu betul atau tidak? Iya, kami tidak mendapat informasi sampai kepada pleno penetapan karena wilayah itu pengaduannya diajukan ke Bawaslu, sehingga Bawaslu kalau ada tertulis kepada kami sesuai dengan jadwal tahapan pasti kami akan tidak lanjuti. Jadi tidak sampai pernah, dengan tanggal 5 itu tidak ada informasi yang kami dapat. tapi kan itu yang melakukan penyelenggaraan adalah KPU, PPPS kan. Nah, orang-orang yang tadi tidak ada di situ kemudian mempunyai suara. Jadi tidak pernah ada yang melapor dari KPPS Anda kepada KPU. Tidak. Sarmi, tidak ada. Baik. Ada di distrik Upware Hulu. 50% lebih tidak dapat memakai hak pilihnya. Tahu informasi itu? Tidak benar. Saya tidak mendengar. Saya tanya bukan tidak benar, tidak tahu Tidak atau tahu. tidak benar? Tidak tahu. Iya. Oke. Ada di distrik Sarmi 27 November ketua KPPS saksi meminta form keberatan tapi kemudian tidak diberikan. Ada informasi itu? Tidak. Saya tidak mendapat. Tidak kami mendapat tidak mendapat info. informasi. Oke. Ada proses di Gakumdu pencairan dana 1,7 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum. Prosesnya sedang di Gakumdu, tapi belum jelas sampai sekarang. Pernah dengar itu?
Tidak. Tidak pernah dengar. Iya. Ada di proses di TPS 1 Martawar, Distrik Pantai Barat. Pencoblosan dilakukan oleh begitu banyak orang menggunakan hak pilih orang lain. Dan disebut nama-namanya di situ. Ada Soleman Maniwa, mewakili Musa, Wilhelmina Kalem, mewakili Agustina, Nicholas Sisau, mewakili Papau Siau, Martin Tomangka. Jadi ada begitu banyak orang. Anda juga tidak tahu. Kami memang mendengar, hanya kami ini kan bekerja berasaskan berkepastian hukum. Jadi kalau sifatnya masih desas-desus laporan yang Itu mendengar dan itu putusan, desas-desus menurut saudara. Iya, kami mendengar, tapi sampai dengan tanggal 5 kami ini bekerja sesuai aturan. Jadi kalau tidak ada rekomendasi, Oke, kalau hal begitu, ini kan menjadi domain teman-teman di Bawaslu. Kalau ada rekomendasi, iya, kepada sekarang saya kami, sedang akan bertanya kami- pada saksi. Kalau yang tadi duit 1,7 M dicairkan dari Dinas Pekerjaan Umum, saudara juga tidak tahu atau itu disebut dengan Itu desas-desus? tidak relevan Tidak yang tahu. mulia. Ya, Pak rele- Bambang tidak nanti relevan. kita cek ke Bawaslu itu. Ya, Baik. Cukup Jadi, ya? sekarang apa yang saudara tahu mengenai informasi yang berkaitan dengan pelanggaran yang ada di sana? nanti pelanggaran tanya ke Bawaslu. Bawaslu. Nanti Pak Bambang, Bawaslu nanti kita konfirmasi. Oke, Cukup ya? Yang mulia, saya ingin Tunggu. untuk pertanyaan ini sebenarnya kami sudah ajukan bukti di Ya, T27. Sabar, soal Pak. pertanyaan itu. oke. Ada lagi? Cukup? Karena diminta cukup ya saya cukup. Iya, bukan diminta, Pak. Jadi ini Pak Bambang yang Bapak maksud tadi yang dari ketikan ditukar dengan tulisan tangan. Pak Bambang ke sini, ke depan. Itu tadi T36. Silakan, yang dari Membramo Raya. Ini enggak yang dimaksud? Iya, bukan. Coba mana buktinya dari situ? Kalau ini dilihat ya, ini dilihat ya. Kalau ini memang pembetulan, oke? Pembetulan ini. Jadi pada awalnya diketik, lalu karena ada pergeseran suara dari misalnya ini, yang paling jelas itu 1299, jadi 1300 di paraf. Ini ada paraf 2 di sini ya. Kemudian di sini 1230 menjadi 1229 di paraf. Oke? Apakah bisa dikonfirmasi ini parafnya siapa? Orang yang dari sini, maksud saya kita nggak tahu. Ini sama parafnya semua. Siapa parafnya nih, Pak? PPD dan juga saksi. Oke, tenang dulu, Pak. Bapak tenang aja, biar saya yang tanya, Pak. Kalau Bapak ambil pekerjaan hakim, nanti Bapak duduk di sini nanti. Silakan, Pak. Ini saksi ya? Saksi dan Di tingkat distrik. Siap. Kadistrik, memang pergeseran satu suara. Jadi biasa, kalau ada perubahan di tingkat kecamatan atau distrik itu akan ada perbaikan istilahnya, perbaikan. Dan ini ditandatangani, diparaf Pak Bambang. Oke? Kalau Pak Bambang tadi ada contohnya yang tadi yang ditempel itu nanti kita konfirmasi. Jadi yang ada Pak Ketua tidak ada paraf, jadi kayak ini saja Pak Ketua. Ya, kalau tidak ada paraf, nah baru kita semuanya ada paraf ini. Ya. Ya, Dan oke. ini semuanya seperti tadi tidak pernah diupload ya. Kalau yang Sudah, tadi sudah dijawab. betul Pak. ya, walaupun di paraf tapi Pak tidak Bambang, pernah diupload. Sudah, kembali ke tempat duduk. Kembali ke tempat duduk.